Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Catur Ramadhani. Saya di sini akan mempresentasikan berbagai macam strategi-strategi untuk menarik pelanggan atau konsumen ke dalam bisnis kita. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dengan 3 rekan saya yang juga akan mempresentasikan strategi-strategi tersebut. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, presenter pertama yaitu Muhammad Afdal. Presenter kedua, Syafira Alia, dan presenter ketiga, Syarut Zahratulita. Kemudian presenter keempat, saya sendiri, Muhammad Catur Ramadhani. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke presenter pertama, yaitu Muhammad Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afdal. Baiklah, jadi ada beberapa jenis model komunikasi yang dibagi menjadi 4, yaitu model linear, interaktif, transaksional, dan relasional yang dapat digunakan dalam konteks kepuasan pelanggan. Untuk contohnya sebagai berikut. 1. Model komunikasi linear. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses linear yang terdiri dari pesan dikirim oleh pengirim kepada penerima. Dalam konteks kepuasan pelanggan, model ini mengimplikasikan bahwa pelanggan menyampaikan umpan balik atau keluhan kepada perusahaan, dan perusahaan merespon dengan memberi solusi atau perbaikan. 2. Model interaktif. Model ini melibatkan dua arah komunikasi antara pelanggan dan perusahaan. Komunikasi tidak hanya terjadi dalam satu arah, tapi juga melibatkan feedback dan dialog yang aktif antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. 3. Model transaksional. Model ini melihat komunikasi sebagai proses transaksi antara pelanggan dan perusahaan. Komunikasi terjadi saat pelanggan melakukan transaksi dengan perusahaan seperti pembelian produk atau layanan. Dalam hal ini, pelanggan memberikan umpan balik secara langsung melalui interaksi transaksional dan perusahaan merespon dengan memberikan dukungan dan layanan yang memadai. Dan yang terakhir, 4. Model relasional. Model ini melihat komunikasi sebagai proses pembangunan dan pemeliharaan hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan. Komunikasi dalam model ini berlangsung sepanjang siklus kehidupan pelanggan, mulai dari penetrasi pasar hingga kepuasan pelanggan secara berkesinambungan. Perusahaan berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan berkomunikasi secara terus-menerus untuk memastikan kepuasan pelanggan. Baik, itulah semua model di atas dapat digunakan dalam konteks kepuasan pelanggan. Pemilihan model yang tepat bergantung pada tujuan perusahaan, jenis bisnis, dan strategi yang diadopsi untuk menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan. Baik, terima kasih rekan saya. Kita akan menuju ke presenter kedua, Syafira Alia. Silakan. Yang kedua adalah percakapan atau bisa disebut dengan komentar pelanggan. Hal ini bisa menjadi salah satu yang dinilai atau dirating dari sebuah toko jika kebanyakan komentar pelanggan yang bersifat negatif. Maka toko tersebut kemungkinan akan sepi pelanggan karena nilai yang diberikan sangat rendah, dan sebaliknya juga apabila komentar pelanggan bersifat positif, kemungkinan toko ramai akan sangat tinggi. Berikut ini adalah contoh percakapan atau komentar pelanggan. Saya sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan ini. Stafnya sangat ramah dan membantu, dan produk yang saya beli berkualitas tinggi. Saya pasti akan merekomendasikan kepada teman-teman saya. Kelebihan dari adanya sistem percakapan ada 4, yaitu 1. Penghematan waktu dan sumber daya.
2. Skalabilitas. 3. Konsistensi. 4. Penyimpanan data. Selain kelebihan dari adanya sistem percakapan, pastinya ada juga kekurangan dari sistem percakapan. Dan ini adalah kekurangan sistem percakapan, yaitu ada 4. 1. Kurangnya sentuhan personal. 2. Keterbatasan dalam pemecahan masalah kompleks. 3. Keterbatasan emosi dan nuansa. 4. Ketergantungan pada teknologi. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangan sistem percakapan dan mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efektif. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke presenter ketiga, Zahratul Lita. 3. Ada angket atau survei kepuasan. Berikut adalah contoh angket atau survei kepuasan. Nama perusahaan XYZ Corporation. Kepuasan pelanggan. Mohon luangkan sedikit waktu Anda untuk mengisi angket ini mengenai kepuasan Anda terhadap produk dan layanan kami. Tanggapan Anda sangat berharga bagi kami dalam meningkatkan kualitas layanan kami. Terima kasih atas partisipasinya. 1. Pada skala 1-10, seberapa puas Anda dengan kualitas produk kami? 2. Berapa puas Anda dan kelengkapan informasi produk yang tersedia? 3. Bagaimana pendapat Anda mengenai kecepatan pengiriman produk? Sangat lambat, cukup cepat, sangat cepat. 4. Seberapa efektif tim dukungan dan pelanggan kami dalam mengenai pertanyaan atau masalah Anda? Sangat tidak efektif, cukup efektif, sangat efektif. 5. Seberapa puas Anda dengan kejelasan harga produk kami? 6. Apakah Anda merasa pengalaman belanja Anda di situs web kami nyaman, sangat tidak nyaman, agak nyaman, dan sangat nyaman? 7. Apakah Anda ingin merekomendasikan produk kami pada teman Anda? Tidak mungkin, tidak yakin, mungkin, cukup yakin, sangat yakin. 8. Apakah Anda memiliki masukan, saran, atau komentar tambahan untuk meningkatkan layanan kami? Dari contoh yang saya sebutkan, ini memiliki kelebihan tersendiri. Lalu kelebihan sistem angket atau survei kepuasan adalah evaluasi kinerja perusahaan. Sistem angket atau survei kepuasan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Rencana perbaiki yang lebih baik. Angket atau survei kepuasan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam produk atau layanan kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke presenter keempat, yaitu saya sendiri. Yang terakhir, atau yang keempat, adalah analisis perilaku. Berikut adalah contoh dari analisis perilaku. Dalam sistem analisis perilaku, data pengguna seperti aktivitas online, preferensi pembelian, atau interaksi dengan platform online dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami perilaku konsumen. Berikut adalah contoh analisis perilaku dalam sebuah perusahaan e-commerce. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Yang kedua, mencari informasi produk. Yang ketiga, membicarakan produk dengan orang terdekat. Dan yang keempat, mengenal produk dari media digital. Lalu berikut adalah kelebihan dari sistem analisis perilaku. Yang pertama, pemahaman lebih baik tentang pelanggan. Analisis perilaku memungkinkan perusahaan untuk memahami lebih dalam perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan mereka. Dengan memahami pola tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan penawaran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada personalisasi pengalaman pengguna, yaitu melalui analisis perilaku, perusahaan dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Misalnya, dengan mengetahui preferensi pembelian mereka, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan atau menawarkan penawaran khusus sesuaikan dengan minat individu pelanggan. Yang ketiga ada penentuan strategi pemasaran yang efektif, yaitu
Data perilaku pelanggan yang dianalisis dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pasaran yang lebih efektif. Informasi tentang preferensi produk atau channel komunikasi yang efektif dapat digunakan untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran, mengarahkan dana pada segmentasi yang lebih akurat, dan meningkatkan tingkat kesuksesan kampanye. Yang keempat ada peningkatan retensi pelanggan, yaitu analisis perilaku juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan retensi pelanggan. Dengan memantau dan menganalisis perilaku pelanggan secara reguler, perusahaan dapat mendeteksi pola yang mengindikasi churn atau pindah ke pesaing dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan pelanggan, seperti memberikan penawaran khusus atau meningkatkan layanan pelanggan. Lalu berikutnya adalah kekurangan sistem analisis perilaku. Yang pertama ada penyalahgunaan privasi. Pengumpulan dan analisis data perilaku dapat menimbulkan masalah privasi bagi pengguna. Yang kedua ada keterbatasan dalam memahami motivasi di balik perilaku. Yaitu, meskipun analisis perilaku dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apa yang dilakukan pelanggan, tapi tidak memberikan pemahaman penuh tentang mengapa pelanggan melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga ada pengolahan data yang kompleks, yaitu analisis perilaku sering melibatkan pemrosesan data yang kompleks dan besar dalam waktu nyata. Kemudian yang terakhir, konteks yang berubah, yaitu perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh faktor konteks yang sangat berbeda, seperti tren mode, kondisi ekonomi, atau acara sosial. Baiklah, tadi adalah berbagai macam strategi yang perlu dipahami untuk menarik konsumen atau pelanggan ke dalam bisnis kita. Mungkin sekian dari presentasi kami. Saya mewakili 3 rekan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan saya akan mengakhirinya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.